Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ada pertanyaan begini ya. Ini yang ya memang harus dijawab ya. Dijelaskan begini. Mati itu serahkan nyawanya atau dicabut setan. Nah, saudara-saudara ya. Orang mati itu menyerahkan nyawanya ataukah dicabut setan? Ya. Pertanyaan mendasar adalah siapa yang mencabut nyawa saat seseorang itu mati? Logika sederhana, orang yang beriman pasti beda cara matinya dengan orang yang tidak beriman. Hati-hati menggolongkan seseorang itu beriman atau tidak beriman bukan berdasar apa yang penilaian kita, tetapi harus berdasar standar Alkitab. Orang yang kusuk, sangat kusuk dan rajin beribadah, sama sekali bukan kriteria orang beriman. Sebab banyak yang giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bahkan mendirikan kebenaran sendiri dan menolak takluk kebenaran Allah. Roma 10 ayat 2 dan 3. Nah, mari kita bahas orang mati yang dicabut nyawanya oleh setan-setan. Alkitab menulis Ananias dan Safira, suami istri yang nilep donasi dari hasil jual sewa tanah. Walaupun tanahnya dijual, tetapi hasil tanah masih jadi milik suami istri. Itu ya, Kisah 5 ayat 4. Tanahnya sih dijual, tetapi masih jadi penggarap tanah itu. Ananias diberitahu oleh Petrus, kok kamu nilep uang hasil penjualan itu, ya, bahwa kamu itu mendustai Allah. Saat itu juga mati, putuslah nyawanya. Kisah 5 ayat 5. 3 jam kemudian istrinya gantian mati dengan cara yang sama. Kisah 5 ayat 10. Itu mati dicabut nyawanya atau menyerahkan nyawanya? Ini termasuk dicabut nyawanya. Ananias dan Safira telah mendustai Allah dan mencobai roh Tuhan. Kisah 5 ayat 4 dan 9. Mencobai roh Tuhan sama saja dengan mencobai Roh Kudus, ya. Sama saja dengan menghujat Roh Kudus. Tidak akan pernah diampuni. Matius 12 ayat 32. Lalu pertanyaannya, siapa yang mencabut nyawa Ananias dan Safira? Tentu saja setan-setan. Di dalam Lukas 16 ayat 22, Lazarus mati dijemput malaikat-malaikat. Lawannya malaikat-malaikat adalah mati dicabut setan-setan nyawanya ya. Salah satu cirinya orang mati dicabut nyawanya oleh setan-setan adalah mati mendadak. Biasanya disertai mata melotot ya. Enggak ada sebab-sebab apa tiba-tiba mati gitu ya. Lalu orang sekarang menilai, oh itu sakit jantung ya, bisa saja sakit jantung ya. Ya, orang-orang seperti Ananias dan Safira ini termasuk mati mendadak, matanya melotot, kelojotan ya. Dalam bahasa umum itu kan orang itu matinya kelojotan, oh itu matinya dicabut nyawanya oleh setan-setan. Ananias, Safira maupun orang kaya dalam kisah Lazarus adalah contoh yang matinya dicabut nyawanya oleh setan-setan, dibawa ke alam maut. Lukas 16 ayat 23. Nah, mari kita bandingkan dengan orang yang mati tapi menyerahkan nyawanya. Contoh yang tertulis di Alkitab adalah Yesus menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat 50. Walaupun Yesus itu disiksa, dianiaya, ditikam, tetapi matinya bisa dengan tenang dengan menyerahkan nyawanya. Contoh lain adalah Musa. Waktu mau mati sudah diberitahu kalau akan mati.
Tentu dengan nanti matinya dengan tenang menyerahkan nyawanya. Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Contoh lainnya lagi adalah Lazarus yang sudah 4 hari mati, mayatnya sudah berbau, tetapi bisa bangkit hidup lagi. Yohanes 11 ayat 39. Lazarus diceritakan mati, dijemput malaikat-malaikat, dibawa ke Firdaus pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat 22. Kesimpulan, cara mati boleh apa saja, tetapi perhatikan, bagi orang percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah, maka sudah diberitahu kalau akan segera mati, matinya dengan tenang, menyerahkan nyawanya, dijemput oleh malaikat-malaikat, rohnya dibawa ke Firdaus. Lukas 16 ayat 22, Lukas 23 ayat 43. Sebaliknya, bagi orang yang tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah, ketika orang itu mati maka kaget, melotot, dicabut nyawanya oleh setan-setan, dibawa ke alam maut. Lukas 16 ayat 23. Shalom pendeta HTD. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang introspeksi diri. Anda percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah atau tidak? Enggak peduli kewajiban atau menjalankan agamawimu itu kusuk gitu. Ya, ke gereja rajin gitu ya. Doa sampai diulang-ulang gitu. Enggak peduli dengan itu. Allah menentukannya, yang dilihat apa? Iman. Ya. Tentu kalau hidup normal itu ya iman, terus dibaptis, percaya Yesus satu-satunya Allah. Tapi beberapa kasus tidak harus begitu, artinya belum dibaptis Pak udah mati, itu kayak orang yang di samping salib Yesus itu, tetap dia masuk Firdaus. Jadi yang menentukan itu apa Pak? Iman. Bukan sembarang iman, tapi iman harus kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15. Iman kepada Kristus Yesus. Mati harus dalam iman pada Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Beriman pada Bapa gimana Pak? Ya nggak bisa. Beriman pada Bapa, Anda akan dicabut, nyawamu akan dicabut oleh setan-setan, matimu melotot, kelojotan, dibawa ke alam maut. Beriman kepada Bapa, Anak, Roh Kudus Pak. Sama. Ya. Kamu akan dicabut nyawanya oleh setan-setan, matimu kelojotan, melotot, dibawa ke alam maut. Ya, nanti tubuh dan jiwamu dibinasakan di neraka, ya Matius 20 ayat 28, dan rohmu disiksa siang dan malam, Wahyu 20 ayat 10. Ya, mengerikan ya, mengerikan hanya karena gara-gara menolak percaya beriman kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Betul, Yesus Kristus satu-satunya Allah itu bukan dari sekarang, bukan dari kemarin, bukan dari besok yang akan datang, tetapi sejak dahulu kala, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kenapa Adam, kenapa Nuh, kenapa Abraham, kenapa Musa bisa masuk surga dan semua nabi masuk surga? Karena mereka percaya Yesus Kristus, Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Ya, tidak percaya yang lain, ya. Ya. Jadi kalau Anda percaya Bapa ya sorry, ya nanti dijemput, dicabut nyawamu, dijemput oleh setan-setan, matinya kelojotan, dibawa ke alam maut, kepanasan. Ya, kepanasan minta tolong. Ya. Tolong saya dilepaskan dari alam maut inilah. Iya, kamu penyembah Bapa. Ya. Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Gitu. Sembah itu Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Bukan dari hari ini, bukan dari kemarin, bukan dari besok. Dari sebelum segala abad. Yudas 1 ayat 25. Allah itu Yesus. Allah yang esa itu Yesus. Juru selamat itu Yesus. Di perjanjian lama pun sudah ada juru selamat. Baca itu Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Ya. Sudah ada penebus, dari zaman perjanjian lama itu sudah ada penebus, tapi tidak harus mati disalib. Penebusnya adalah Tuhan, Yahweh itu. Ya. Sedangkan di perjanjian baru, harus mati disalib baru jadi juru selamat. Padat, singkat, dan clear, ikut sekolah Alkitab biar pinter, ikut dibaptis biar selamat. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.